Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Balatkop. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Parastuti. Saya biasa disapa dengan nama Novita. Saya adalah pemilik brand My Daily Hijab. Sobat Balatkop, saya ingin cerita sedikit. Jadi dari 2012 itu kami sudah memulai usaha jualan yang bermula dari online. Nah, kemudian di 2014 kami menambah menjadi jaringan offline, yaitu kami juga berjualan secara offline di pameran maupun di outlet-outlet kami. Nah, di 2015 karena kami sudah memiliki pegawai in-house, jadi kami membuka satu divisi baru, yaitu divisi konveksi yang menerima jahitan dari luar. Tidak hanya melayani brand kami saja, My Daily Hijab, tetapi juga melayani menjahit brand yang lain, baik itu brand maupun seragam. Nah, dengan cara ini pun kami juga bisa menjaga konsistensi kami untuk bisa memberdayakan ibu-ibu di sekitar kami yang tidak hanya sekarang menjahit kerudung, tetapi juga merambah menjadi menjahit pakaian jadi, baik itu milik brand maupun seragam, pesanan seragam dan lainnya. Nah, tentu saja kita sedang menghadapi era pandemi ya sekarang. Kalau mau ditanya kesulitannya apa, yang pasti kami juga mengalami kesulitan yang sama dengan Sobat Balatkop sekalian, di mana kami juga mengalami penurunan dan lain sebagainya. Tetapi bersyukurnya di sini kami sudah memulai usaha ini dengan usaha online, sehingga untuk merubah dan menyiasati kondisi pandemi ini buat kami tidak terlalu sulit, karena yang saya mau ungkapkan di sini adalah salah satu yang membuat kami bisa eksis sampai sekarang adalah tadi konsistensi. Nah, untuk My Daily Hijab sendiri produknya itu kami sangat-sangat konsisten untuk mengeluarkan produk baru di setiap minggu. Nah, baik itu kondisi normal maupun kondisi pandemi, kami berusaha untuk bisa tetap konsisten. Mungkin ada perbedaan, kalau dulu kami di kondisi normal bisa mengeluarkan 5 sampai dengan 8 produk baru, bahkan 10 ya. Untuk di era pandemi ini kami sudah memutuskan bahwasannya tetap kita harus mengeluarkan produk baru secara reguler, secara teratur, secara konsisten. Tidak lagi minimal 5 tapi minimal 3. Kalau mau ditanya ada atau tidaknya, ya harus tetap ada. Di situ kami rasa menjadi salah satu pemicu di mana kami bisa tetap eksis jualan, karena kami masih terus berusaha dan kami masih bisa terus berproduktif. Nah, kenapa kami juga harus memutuskan seperti itu? Karena kami mempunyai tim di internal kami yang harus tetap bisa bekerja, dan juga ibu-ibu rumah tangga yang sampai sekarang support kami, mereka juga pasti mengharapkan banyak pekerjaan dari kami. Nah, tentu saja di pandemi ini juga kami juga melengkapi dengan varian produk selain tadi dari tren yang ada. Untuk di era pandemi ini kami juga membuat masker fashion dan juga jaket pelindung diri. Nah, untuk dua varian item baru ini kebetulan menjadi favorit yang baru ya. Ketika penjualan di fashion itu menurun, maka penjualan masker dan juga jaket pelindung diri ini cukup meningkat secara drastis, terutama masker. Pesanan-pesanan masker, kemudian pembelian masker yang fashion ya terutama, itu meningkat dan juga sampai sekarang masih stabil. Nah, kemudian sekarang sudah mulai kondisi sudah mulai normal, baru fashion yang reguler kami keluarkan, item-item yang reguler kami keluarkan itu juga sudah mulai terlihat pergerakannya, sudah mulai banyak yang keluar dan sudah mulai ramai lagi seperti biasanya.
Sobat Balatkop, untuk era pandemi ini tentu saja kita nggak boleh berhenti untuk berkreasi. Tips dari saya, dari My Daily Hijab, yang pertama adalah kita merubah varian yang bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau dulu kita mungkin cuman produksi kerudung dan juga fashion, untuk My Daily Hijab sendiri sekarang sudah melengkapi produknya dengan produk masker dan juga jaket pelindung diri ataupun outer pelindung diri seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kami juga melengkapi varian dengan produk baju rumah, tapi baju rumah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa juga menjadi baju untuk pergi-pergi, misalnya setelan baju rumah, tetapi kalau misalnya mau dipakai keluar itu juga masih oke dan cukup nyaman digunakan. Nah, untuk yang saat-saat ini kita memang harus bisa berkreatif dan juga berpikir mengenai varian produk apa yang laku di masyarakat sehingga produk kita ini juga nggak mandek di pasaran. Dari kami teman-teman desainer yang ada di Semarang di bulan Juli ini kebetulan tetap semangat untuk bisa berproduktif dan juga berkreasi. Kami sendiri akan mengadakan virtual fashion show di mana kami akan tag fashion show ini di tanggal 11 Juli mendatang dan juga akan ditayangkan serentak di tanggal 15 Juli nanti. Nah, untuk informasinya bagaimana, mungkin nanti bisa kami sharing di My Daily Hijab, jadi bisa diikuti aja informasinya di sana. Nah, salah satu koleksi yang kami keluarkan di fashion show virtual mendatang, itu kami mengeluarkan varian terbaru kami dengan tema dandelion. Oh ya, sebelumnya kami juga sebenarnya di setiap koleksinya itu selalu menentukan tema. Kenapa kami harus menentukan tema? Karena itu juga bisa membantu Sobat Balatkop sekalian untuk bisa membuat brand itu sendiri menjadi teratur. Jadi tidak acak-acakan ya model ataupun varian yang dikeluarkan di dalam setiap koleksinya. Nah, untuk kali ini kami mengeluarkan tema dandelion. Dandelion itu adalah bunga yang rapuh ya, jadi ada filosofinya sendiri kenapa kami juga mengeluarkan tema tersebut. Jadi itu sebenarnya adalah penyemangat untuk kita semua yang menghadapi era pandemi ini. Karena ini adalah satu hal yang sangat mungkin jadi satu hal yang sangat sulit untuk kita semua. Makanya kenapa saya memilih bunga dandelion, karena dandelion itu adalah bunga yang kesannya rapuh tetapi dia sebenarnya adalah bunga yang kuat. Dia juga indah banget sebenarnya. Mau diterpa angin seperti apapun, dia juga bisa tetap bertahan dan juga tetap indah buat menjadi kalau misalnya digabungkan dengan tanaman-tanaman lain ataupun bunga-bunga lain, dia juga tetap tampak menjadi salah satu varian yang indah yang bisa menyeimbangkan tanaman-tanaman ataupun bunga yang lain. Nah, kenapa kami mengambil filosofi tersebut? Nah, supaya pelanggan-pelanggan kami juga ikut termotivasi ya. Ini adalah koleksi terbaru kami dengan tema dandelion yang juga besok akan ditampilkan dalam virtual fashion show. Untuk dandelion ini sendiri kami memang mengambil filosofi dari bunga dandelion. Untuk outer yang dikenakan di sini itu juga bukan outer biasa. Jadi ini tidak hanya berbahan katun biasa, tetapi katun yang digunakan adalah katun anti droplet. Kemudian kami mengeluarkan serian kerudung yang satu set juga dengan maskernya. Di sini kerudungnya berbordir dandelion. Kemudian masker pasangannya ini juga ada bordiran dandelionnya. Jadi di serian ini dengan varian basic yang biasa juga kami keluarkan, semua memiliki detail bordir bunga dandelion. Kami memilih tema dandelion karena dandelion adalah bunga yang nampak rapuh tetapi ia ternyata adalah bunga yang sangat kuat. Tak harus terlihat begitu menarik secara fisik untuk menjadi sesuatu yang hebat, karena terkadang sesuatu yang sederhana dan nampak tidak berharga itu memiliki kehebatan yang tiada tara. Dia tidak pernah menyalahkan angin yang membawa ke tempat-tempat ekstrim untuk sebuah kehidupan makhluk hidup. Tempat yang curam, gersang, penuh semak belukar, dan bahkan sulit untuk dijangkau makhluk hidup lain. Dengan sedikit tetesan air hujan, benih bunga dandelion berjuang agar dapat tumbuh dan berkembang biak sehingga menjadi tempat menarik oleh sekumpulan bunga yang menarik. Seperti dalam kehidupan ini, kita harus tetap semangat dan tidak boleh berputus asa ketika mengalami masa-masa yang sulit.
selalu berbaik sangka kepada Sang Pencipta, karena sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan hambanya. Sobat Balatkop, sebagai penutup dari kami menyarankan untuk kalian semua bisa tetap konsisten dalam berusaha. Yang pertama adalah tetap memegang komitmen dalam usaha. Kemudian kami juga tetap konsisten dalam social impact, yaitu tetap memberdayakan ibu-ibu di sekitar kami dan juga tetap menjaga supaya limbah ini bisa dapat dimaksimalkan dan juga tidak ada pembuangan limbah yang berdampak pada lingkungan. Kemudian yang paling penting juga, kami juga mengharapkan ketika kami selesai sharing ini, teman-teman semua juga bisa menerapkan tren fashion, kemudian mempunyai koleksi yang teratur pada produk fashionnya, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga tetap laris di pasaran. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.